Sampai berjumpa kembali di channel Radar Banyuwangi TV. Saat ini saya sedang bersama Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Bapak Aris Setiawan, juga ada Pak Ferry, Pak Ilham Juanda, Pak Abdul Razak, dan Pak Dr. Nanang Sugiarto. Dalam waktu dekat ini Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi akan menerbitkan sebuah buku, dan ini sangat menarik bukunya. Untuk lebih jelasnya bagaimana isi buku itu, kita tanyakan langsung kepada bapak-bapak yang ada di sini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Radar Banyuwangi TV, Mas Bayu secara khusus dengan kru teman-teman Dinas Pertanian Pangan. Melihat yang ada di sini ini menjadi jago dan simbol bahwa Dinas Pertanian itu hijau, indah, menarik, ya, produktif, suaranya indah. Melihat burung-burung yang ada di sini ini itu identik dengan pertanian, karena pertanian itu di dalamnya ada tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, dan kemudian ada budidaya peternakan yang mewakili peternakan ternak besar sampai kecil, mulai dari sapi sampai dengan unggas, ya. Mas Nanang ini kaitannya dengan kesehatan hewan. Jadi kita ini menjadi pagernya Indonesia supaya antrak dari timur tidak masuk ke Indonesia, jadi pagar. Dan kita juga punya bidang budidaya perkebunan dan hortikultura, kebun horti. Jadi ini bagian dari kebun horti, ada bunga, ada sayuran dan lain sebagainya. Kalau sayup mendengar suara burung, itu menjadi bagian dari budidaya peternakan, itu mewakili peternakan. Jadi memang unik. Kita juga punya bidang ketahanan pangan. Jadi bidang yang berkaitan dengan urusan hilir dari produk pertanian. Itu secara umum yang kami sampaikan. Kembali lagi pada kesempatan hari ini, terima kasih Mas Bayu sudah memberikan fasilitas ke kami itu, bahwa kami ingin menyampaikan apresiasi terkait dengan apa yang akan kami lakukan, ya, terhadap teman-teman, terhadap pemimpin kami, dan terhadap masyarakat. Kami ingin memberikan banyak hal lah yang bisa diwakili dari sebuah buku nanti, dan buku itu berisi terkait dengan inovasi. Jadi syarat inovasi itu apa sih? Inovasi yang ada di pertanian, saya pikir tidak sekedar alat, tapi aplikasi dan lain-lain yang memberikan sebuah harapan ke depan. Pertanian ini beda, pertanian beda, baik itu pelayanan maupun aplikasi-aplikasi yang bisa langsung dilakukan oleh rakyat. Rakyat boleh bertanya kepada melalui aplikasi itu, dan seperti mendekatkan kepada masyarakat. Buku ini saya pikir menjadi harapan kita juga, supaya masyarakat juga memahami dan mengetahui apa sih yang sudah kami lakukan. Begitu Mas Bayu. Ya, ini sangat menarik pemirsa. Ternyata dalam waktu 5 tahun terakhir itu ada beberapa inovasi. Nah, nanti inovasi-inovasi itu akan dibukukan. Nah, ini semakin penasaran Pak kita, Pak. Masyarakat Banyuwangi, saya mewakili sebagian besar masyarakat. Ini tentu ada rasa ingin tahu seperti apa sih ini nanti. Ternyata yang sudah berlangsung 5 tahun terakhir, karena kita selama ini kan mendengar Pemkab Banyuwangi itu secara umum banyak sekali menerima penghargaan dan inovasi. Ternyata khusus di bidang pertanian ini, saudara-saudara, ya, pemirsa semuanya, ini ternyata tidak sedikit, sampai bisa jadi buku. Mungkin bisa bercerita Pak, inovasinya apa saja, ini seperti apa, yang dulu bagaimana, sekarang menjadi bagaimana. Ini sebagai bocoran, tentu saja nanti pemirsa selengkapnya ada di buku itu. Nah, ini mungkin bocorannya saja Pak, garis besarnya saja. Terima kasih Mas Bayu. Memang buku ini nanti bercerita, mewakili, menjargonkan atau menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan selama 5 tahun. Buku ini nanti juga akan memberikan harapan besar, ya. Kami
atau rasa terima kasih kami pada pimpinan kami. Semoga buku ini juga bermanfaat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah penghargaan terhadap pimpin kita. Ya, buku ini juga menjadi harapan bagi kami, ya, mewakili apa yang sudah kita lakukan selama 5 tahun. Contohnya di bidang tanaman pangan. Di bidang tanaman pangan banyak inovasi dan keberhasilan yang sudah kita lakukan. Mulai dari produktivitas padi yang sudah mulai meningkat setiap tahun, dan itu menjadi indikator bagi kami bahwa peningkatan produktivitas itu menjadi ukuran bagi semua daerah pusat kinerja kami. Yang lain yang berkaitan dengan tanaman pangan, kita bisa melihat bahwa hasil tanaman pangan yang kita wakilkan berupa beras saja sudah beras kita sudah bisa ekspor keluar. Beras kita sudah bisa ekspor. Apa sih peran pemerintah? Tentunya eksportir atau yang membuat beras organik itu tidak bisa sendirian, ya, tidak bisa ekspor kalau mereka tidak bisa memiliki sertifikat, tidak bisa memiliki sertifikat ekspor. Kita fasilitasi hal seperti itu. Ini menjadi bagian yang integrated di sebuah kemitraan bagi kami. Di bidang budidaya peternakan, setiap tahun kami itu menambah ternak atau populasi ternak khususnya sapi itu, dan kita simbolkan nanti keberhasilan kami berupa kontes seperti itu. Ada festival berkaitan dengan itu dan sebagainya. Jadi kami itu setiap tahun ada keberhasilan, dan di sana ada juga inovasi yang berkaitan dengan ternak. Ada enak wangi. Nanti enak wangi juga menjadi sebuah bentuk pelayanan, merekam data mulai dari pemilik sampai dengan berapa kali ternak ini beranak, berapa kali ternak ini dilayani oleh kami, umur berapa ini pemiliknya, siapa, sudah berapa kali pindah. Gitu. Jadi kalau lihat namanya ini pemirsa, ya, namanya itu enak wangi. Nah, ini saya jadi bayangkan yang lain-lain atau makanan atau yang ternyata ini sebuah aplikasi. Yang ini terus terang saya baru mendengar kali ini ada namanya enak wangi. Ternyata elektronik ya peternakan atau bagaimana yang ada di Banyuwangi. Datanya ini menarik ya. Kali ini baru satu bidang ini. Ya, itu baru dua bidang. Ya. Kami ingin singkat saja di bidang perkebunan dan hortikultura. Di bidang perkebunan itu ada kopi, kakao, ya, kakao coklat, ya. Ada ini apa ya? Tebu, seperti ya. ini, ya. Ada tebu, ini salah satu jargon yang kita simpulkan, ini coklat. Ada produknya ini, ya, ada produknya. Jadi ada kopi, coklat, dan kopi kita sudah ekspor. Itu menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi Banyuwangi. Kita tidak ingin banyak bicara lah terkait dengan pertanian di Banyuwangi. Keberhasilan itu yang memberikan penilaian adalah siapapun yang menilai itu akan melihat kenyataannya. Kita bisa ekspor kopi, kita bisa ekspor kakao, ya, bisa ekspor coklat maupun produk-produknya. Kita juga bisa ekspor tanaman yang berkaitan dengan perkebunan, ada cengkeh dan sebagainya. Ya. Terus bicara hortikultura, ya, perkebunan dan hortikultura menjadi bidang di kami itu. Hortikultura itu ngurusi sayuran, buah-buahan, ya, ya, biofarmaka, tanaman obat-obatan, dan tanaman bunga, ya, dan pengembangannya. Bicara bunga saja kita ini, bermacam-macam bunga yang lagi ngetren, gitu, ya. Kita fasilitasi kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan yang ada di Banyuwangi. Terus berkaitan dengan buah, alhamdulillah kita juga bisa ekspor keluar. Buah kita itu buah naga sudah ekspor, tanpa pengetahuan kita sudah. Ya. Jadi ekspornya ke China, ke Malaysia, ke Taiwan, itu melalui tempat yang lain. Jadi kebetulan kita juga sudah kontrak dengan pihak eksportir terkait dengan buah naga. Jadi kita terus bergerak. Jeruk juga sama di Banyuwangi. Seperti ini Pak ya. Ini ada jeruk dekopon, ya. Ini jeruk dekopon. Jeruk yang ya aslinya dari sekali. Jepang ini, aslinya dari Jepang. Dan ini harga per kilonya juga lumayan ini. Harga per kilo bisa 50 sampai 70 ribu per kilo. 70 ribu ya, per kilo. Ya. Ini menjadi keberhasilan petani-petani kami yang kami terus bina, dan jadi potensinya luar biasa. Ini buah yang mewakili.
Bicara sayuran, alhamdulillah sayuran kita itu jadi kita ini tidak hanya sekedar jargon simpul atau apapun, kita fasilitasi dengan agribusiness startup competition. Ada dua maksud. Yang pertama, kita ingin mengajak anak-anak milenial untuk ikut bertani, anak-anak muda untuk bertani. Caranya apa? Kita fasilitasi mereka bisnisnya. Kita buat kerjasama dengan startup ya. Nanti biar Mas bisa menjelaskan dengan teman-teman yang lain. Ya, kita punya ASC ini wadah sebetulnya. Ada yang diberikan oleh pemerintah mewadahi teman-teman yang bergerak di bidang bisnis pemasaran, bisnis milenial lah ya. Bisnisnya milenial. Ada sayuran, ada buah-buahan, ada produk yang berkaitan dengan alat seperti itu, sebagainya. Jadi agribusiness startup itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari inovasi yang kami sudah lakukan. Termasuk Wangi tadi itu sudah dapat penghargaan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat. Terus di bidang yang lain ya banyak hal yang berkaitan dengan bidang pertanian. Kita juga menjadi pemasok utama khususnya untuk produk-produk hortikultura, cabai rawit. Cabai rawit kita itu tidak hanya sekedar pedas, tapi harganya juga pedas. Imbasnya juga luar biasa. Kalau sudah murah, imbasnya terhadap pendapatan masyarakat. Mereka begini termasuk yang dari pusat sana ya. Imbas yang lain kalau harga ini tinggi, inflasi yang jadi dampaknya pokoknya cabai ini, telur dan sebagainya, sebagian besar itu kan produk-produk pertanian yang dengan dampak terkait dengan inflasi. Kita ingin bahwa buku itu menjadi salah satu bentuk laporan kami, keberhasilan kami. Kami tidak ingin memunculkan masalah-masalah di sana, masalah-masalah cukup kita hadapi dari dinas. Yang terakhir mungkin kita juga bekerja sama integrated dengan sektor yang lain yang menjadi sektor unggulan juga di Banyuwangi, yaitu pariwisata. Kita juga bergerak untuk memunculkan banyak destinasi di Banyuwangi. Kegiatan kami itu adalah kegiatan yang menjadi atraksi. Kegiatan kami itu ada di tempat yang akan menjadi destinasi. Salah satunya AWT itu awalnya adalah Agro Expo. AWT Pak ya? Agrowisata Taman Suro ya. Nah, agrowisata Taman Suro itu awalnya menjadi tempat kami bekerja yang integrated, ya, yang kita pamerkan kepada publik. Ya, kita bekerja selama hampir 4 bulan menyiapkan menanam padi yang sesungguhnya ini tidak hanya sekedar hasil pertanian kita pamerkan, kita tata, tidak. Kita membuat keberhasilan itu dengan menanam. Kita coba kemampuan teman-teman di lapangan bagaimana mereka mengelola tanaman mulai dari padi, bunga dan sebagainya sampai berhasil. Ditata sedemikian rupa seperti menata dekorasi. Ya. Menata itu kan dekoratif. Menata itu menjadi bagian dari kemampuan mereka. Ini yang integrated. Terus bagaimana juga ternak seperti sapi, kambing ya. Kita juga blow up ya menjadi bagian yang ingin mempresentasikan keberhasilan dari peternakan. Oh, ternak kami bisa besar, ternak kami yang dari 1,5 ton itu dan sebagainya. Dan ternak ini kita konteskan. Kontes kami beda, kita kolaborasikan dengan ya budaya, kita kolaborasikan dengan seni dan sebagainya. Tempatnya juga kita atur sedemikian rupa, kita kolaborasikan dengan bidang-bidang yang lain ada di pertanian sehingga kolaborasi. Terus yang lain yang banyak kami lakukan memberikan sebuah nuansa yang lebih natural ya. Di tempat-tempat kami itu kita berikan tempat-tempat yang natural, bangunan rumah oseng, bangunan yang atapnya dari bambu. Di kegiatan kami itu kan itulah identik dengan pertanian. Jadi tanpa ada pemimpin yang baik, saya pikir keberhasilan itu tidak akan terjadi. Tanpa ada kerjasama antara kami dengan teman-teman yang ada di bidang dan masyarakat, maupun dari pihak-pihak pabrikan, maupun dari pihak-pihak instansi yang lain, kita integrated, kegiatan-kegiatan kami atau keberhasilan kami tidak akan bisa kami raih. Saya terima kasih sekali pada Bupati
bupati yang terus memberikan motivasi kepada dinas pertanian apa yang harus kami lakukan ke depan. Motivasi itu tidak hanya sekedar memberikan sebuah perintah, tidak. Tapi perintah itu memberikan sebuah semangat bagi kami, keberhasilan kami itu dihargai. Nah, bentuk penghargaan kami berikan, kita tuangkan dalam bentuk buku ini, Pak. Ya, itu yang kita akan berikan pada bupati nanti pada saat masa tugas nanti. Itu Mas Bayu. Oh iya. Saya juga minta peran teman-teman langsung bicara sedikit mungkin terkait dengan bidang masing-masing. Baik, pemirsa, ini ternyata luar biasa pertanian Banyuwangi itu, dan tidak perlu banyak bicara. Mungkin ini tadi sudah clear semua, sudah jelas semua apa yang sudah disampaikan Pak Arif, bahwa pertanian Banyuwangi memang luar biasa, dan wujud pelaporannya pun nanti ini berupa buku, sekaligus ternyata ini wujud terima kasih kepada pemimpin Banyuwangi yang sudah memberikan motivasi, memberikan perintah, juga memberikan arahan sehingga semua ini bisa tercapai. Nah, itu semakin penasaran kan isi bukunya? Nah, tunggu saja tanggal mainnya.